Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Damai Hari Lubis, apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah sampai saat ini, Mi. Sibuk terus pastinya Pak ya? Ya, sedikit-sedikit ada sibuknya. Oke. Kalau nggak makan ntar. Tapi Pak, ini Pak wajahnya agak kepotong dikit Pak, mungkin kayaknya agak gitu Pak. Ini ya, Siap. Cukup Pak. Baik. kalau gitu Ya, saya pegang aja deh. ini kita perlu awali dulu tentu kita bersama orang yang sudah tidak asing lagi. Bapak Damai Hari Lubis, seorang pengacara kawakan, sering membantu membela umat Islam dalam berbagai perkara, termasuk Imam Besar Habib Rizik Syihab. Jadi Mujahid 212. Ya, Tapi dalam video ini sekarang kita akan diskusi tentang hal yang lain, Pak ya. Ini menarik ketika kita melihat tentang fenomena KPK hari ini yang sejak dipegang kendalinya oleh Firly Bahuri, itu nampak sekali terus-menerus banyak kontroversi. Mulai dari yang awal-awal itu ada gratifikasi helikopter, kemudian dengan kasus Anies Baswedan yang mencoba terus ditersangkakan juga tidak henti-hentinya kita melihat, bahkan betul. sampai dipecat ya, Karyoto dan siapa satu lagi itu Pak? Ada ya, satu lagi Ada. Pak ya. Kemudian Ahok didiamin ya kalau Ahok ya. Wah, Tidak ada niat katanya. kita juga dengar kemarin ada rame-rame juga isu Salsabila nih. Walaupun kita lihat Salsabilanya sudah mendatangi siapa ya, Pak Novel Baswedan kalau nggak salah ya. Yang klarifikasi tidak ada apa-apa katanya. Nah, terakhir juga kita dengar KPK pimpinannya minta ditambah 1 tahun nih jabatannya dari 4 tahun jadi 5 tahun. Dikabulkan lagi. Untuk pengawal dulu Pak, silakan Pak Hari Lubis sampaikan kira-kira ada apa dengan KPK hari ini apa ya? Kita juga nggak ngerti, Pak. Padahal KPK itu kan kebal, artinya super body. Tapi kok kayaknya malah lemah. Jadi sayang nih uang negara nih, uang rakyat mempercayakan sepertinya kepada KPK. Jadi bukan makin menggreget, menindak korupsi, malah nggak ada saya lihat. Kita perhatikan nggak ada, tidak sesuai undang-undang. Bisa KPK. Yang tidak sesuai undang-undang kira-kira apa aja nih Pak dalam pengamatan seorang Bapak Hari Lubis? Jadi begini, sebetulnya peran masyarakat ini harus dilibatkan oleh KPK. Udah disiapkan di dalam pasal 41 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Walaupun ada perubahan kepada undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tapi tidak dihapus khusus pasal 41 tersebut. Nah, peran serta masyarakat ini diberikan PP nomor 68 tahun 99. Dibuatkan PP lagi, direvisi oleh PP 70 tahun 2001. Dibuatkan lagi oleh Pak Jokowi tahun 2018 dengan PP nomor 43. Ada rewardnya masyarakat. Apabila membuka dari persekian mil dapat hadiah. Tapi yang ada kenyataannya Ubaidillah melaporkan Gibran. Malah Gibran dilaporkan lagi. Malah Pak Ubaidillah dilaporkan kembali kayak neror. Termasuk kawan kita itu melaporkan ya, LBP. Sekarang lagi di sidang pidana. Oke, ya. Ini Pak kamera Pak, mohon Pak agak dikebawahin lagi Pak. Oke. Ini. Ya oke saya pegang. Saking asiknya. Turun lagi. Jadi begitu, ada PP-nya. Pak Jokowi sendiri ikut memperbaiki dalam tanda kutip, merevisi PP 43 tahun 2018. Tapi nyatanya ketika Gibran dilaporkan malah pelapornya dilaporkan lagi. LBP belum dilaporkan sudah melaporkan duluan, itu kan namanya neror.
Jadi mana? Hari ini dia menawarkan tentang mengusut Rafael Ulun. Rafael Ulun ya, yang mengenai kasus 349 miliar mungkin dikaitkan katanya termasuk itu bagian daripada pekerjaannya atau nakalnya Ulun. Kita bilang Ulun aja ya Pak ya. Oke. Ulun, tapi bukan culun, itu orang pintar itu. Jadi seolah-olah saya pikir kok momentumnya nawarkan seperti itu, posisi dia lagi ada isu dengan Salsabila. Salsabila sudah klarifikasi kepada Bapak Novel Baswedan. Tapi bukan berarti itu klarifikasi itu mewakili daripada Bapak Firly Bahuri sendiri. Publik menanyakan dia gitu loh. Dan juga publik nggak percaya itu. Mungkin karena Pak rekan kita itu beliau dari ex KPK itu Bapak Bapak Baswedan dan Bapak Novel Baswedan itu mungkin karena takut langsung dijerat. Langsung setelah klarifikasi ya. Tapi itu kan klarifikasi si Salsabila. Bukan klarifikasi dari beliau, saya belum dengar, mungkin saya telat. Nah, karena itu kan fitnah kalau enggak. Kenapa enggak dikejar sama dia? Nginap di kamar berapa kali di hotel, fotonya ada, pakaian casual. Itu harus klarifikasi dong. Hotelnya juga yang moto itu dengan CCTV, kalau memang nggak benar, ditarik. Jadi kita nggak percaya itu bahwa untuk Salsabila bahwa itu sudah menyeluruh klarifikasinya, itu kita nggak percaya. Makanya dia timbul ini seolah ya kalau menurut saya buat di akun saya itu sok tahu. Sok tahu saya bilang, ya kan? Itu kan sudah ada di pasal 41 Undang-Undang Tipikor Pramasyarakat itu. Jangan tertentu dong ditawarkan. Tawarkan dong untuk Erlangga, Ganjar, Puan, tawarkan dong. Jangan ditawarkan khusus yang seperti ini. Kalau bicara seperti itu kan dia sudah mulai menggarap kasus itu. Yang punya gaji, yang punya fasilitas segalanya, nggak pantas saya bilang itu. Kayaknya mau nutupi isu aja, mau alih isu daripada Salsabila, menurut pendapat saya. Demikian Kang Saiful. Oke, baik, siap Pak Damai. Jadi yang sedang dilakukan oleh Salsabila kemarin dengan memberikan klarifikasi kepada Pak Bambang Wijoyanto sekaligus Pak Novel Baswedan itu sebetulnya baru satu pihak begitu Pak ya, belum bisa dikatakan. Satu pihak. Ada nggak kuasa dia mengklarifikasi? Coba tunjukkan dong. Kalau begitu juga dia ya ada kesepakatan kan gitu. Tapi yang jelas dia hanya pribadi, tapi lawan jenis yang dipublis adalah Firly Bahuri. Duduk kayak di sebelahnya berdua ya kan? Tuntut kayak kan dia kan punya power. Laporkan dong itu hotel, akun yang menyebar luaskan. Jadi kita nggak percaya tuh. Sedikit seujung kuku juga kita nggak percaya tuh. Jadi Pak Damai, dengan tidak bicaranya Pak Firly Bahuri terkait isu-isu yang beredar, salah satunya tentang Salsabila, apakah ini dalam pandangan Pak Damai Hari Lubis, apakah Firly tidak menganggap hal ini penting atau dia sedang mencari strategi lain atau bagaimana, Pak? Ya saya rasa kalau ini mengandung kebenaran justru. Karena dia punya kekuatan, power. Orang yang fitnah itu dia cari dengan segala. Ya paling tidak udah upaya lah. Karena itu udah fitnah. Kok giliran difitnah seperti ini? Karena itu kan melanggar etik. Dia bisa diberhentikan, diminta berhenti. Kalau diminta berhenti oleh Dewan Pengawas, tentu dia harus berhenti. Kalau enggak diberhentikan, dipecat. Ya. Iya. Itu ada kode etiknya itu. Kira-kira Pak Damai, yang pertama kali menyebarkan itu di akun Twitter, saya lupa ya nama akunnya, kalau nggak salah Rakyat Jelata itu. Ya. Itu kenapa ya tidak melakukan aksi lain, misalkan tadi melaporkan ke Dewas gitu?
Saya kurang tahu, menurut saya sih itu kan termasuk mungkin juga akunnya anonim, tapi kan bukan masalah anonimnya, materi yang dia sampaikan. Mungkin minta ditindaklanjuti oleh publik lain, termasuk saya juga kan buat tulisan, ya kan, tentang pelanggaran kode etik yang pantasnya kalau memang terbukti, dia bisa diminta berhenti. Apalagi tadi banyak sekali pelanggaran yang pernah dia buat, tadi yang naik helikopter lah, ya kan. Nah ini udah pelanggaran berat kalau yang ini. Sebetulnya sih berat semua, nggak pantas dipercaya untuk memberantas korupsi. Perilaku model Firly Bahuri tidak pantas. Nah, diperpanjang pula lagi. Orang udah pernah melanggar kode etik kok diperpanjang setahun. Untuk apa itu? Untuk ngeroyok Anies. Untuk isu-isu yang sebelumnya untuk nangkap Anies. Karena belum kelar, ya kan? Nah, menurut pendapat kita publik. Ini dilindungi nih pendapat publik ini. Ya. Ini kalau dari komen live yang masuk ini katanya Firly ini sudah jadi bebek lumpuh katanya Pak. Oh iya, macam-macam itu. Yang jelas antibody kok kayak, aduh, kadang-kadang yang tidak patut dia keras, ya kan? Yang tidak sepatutnya keras dia lembek. Nah, dia keras harus lembek jadi keras, nggak ngawur. Nah kemarin kita dengar juga kan Ombudsman itu sudah memanggil para pimpinan KPK karena terkait dengan laporan dari mantan wakil ketua KPK yang dipecat. Nah kemudian KPK menganggap bahwa pemanggilan itu salah sasaran sehingga mereka tidak hadir. Kalau tidak salah sudah dipanggil 3 kali itu, dan mestinya kalau sudah 3 kali sudah bisa dijemput paksa itu oleh Ombudsman. Kira-kira pandangan Pak Damai gimana nih? Ini mohon izin, pertama kita apresiasi kepada Ombudsman. Tapi kita tahu sendiri Ombudsman itu tidak punya taring. Itu bikin rugi negara aja itu Ombudsman itu, nggak punya sanksi. Hanya padahal kita juga bisa menggugat di tentang keterbukaan informasi publik. Itu justru ada sanksinya. Kalau Ombudsman ini hanya merekomendasi, ya pejabat anu lalai, tidak aktif, tidak bagus, terlalu birokrasi, cuma begitu aja. KPK yang punya taji, polisi, jaksa agung, nggak ada apa-apanya. Maksudnya tebang pilih, apalagi Ombudsman. Saya juga nggak ngerti tuh Ombudsman sampai sekarang kok belum dibubarin itu. Untuk apa itu? Nggak punya sanksi, nggak punya apa. Maaf nih, tapi apresiasi karena itu udah sah, ya kan, lembaga sah. Jadi apresiasi tetap. Cuma kegunaannya nggak ada artinya untuk rakyat ini. Nggak begitu, nggak. Sedikit sekali itu manfaatnya itu. Oke, kalau untuk KPK-nya sendiri bagaimana nih Pak dengan kinerja-kinerjanya selama ini? Kan kita tahu KPK dibentuk tentu awalnya tugas-tugas itu ada di kepolisian. Ya. Barangkali kan dia tidak efektif dibentuklah KPK. Tapi sekarang KPK-nya historisnya begitu. Udah berikan lagi aja ke polisi apa gimana Pak? Sementara kalau memang karena nggak bermanfaat atau sedikit manfaatnya, lebih banyak mudarat, ya itu kan artinya merugikan keuangan rakyat, keuangan negara. Uang negara itu kan uang rakyat, dikelola oleh negara. Jadi bubarkan aja dulu sementara. Untuk apa itu? Apalagi BPK meriksa Ahok, terbukti menurut hasil audit BPK. Kok bicara nggak ada niat? Niat dalam hukum itu kan kulfa, artinya orang lalai itu bisa dihukum karena merugikan keuangan negara. Walaupun nggak menguntungkan diri sendiri kayak si LBP, saya rugi. Unsur korupsi itu adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Jadi semuanya nggak ada yang untung. Nah ini hanya ilustrasi. Jadi seperti itu, Ahok itu tidak ada niat. BPK itu adalah lembaga sah negara yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau hasilnya, itu kan hasilnya berarti kan ya, yang paling valid untuk menjadi dokumentasi atau penyidikan investigasi KPK dari BPK. Kok orang lalai nggak karena lalai? Emangnya kenapa?
Contoh, saya ilustrasi lagi, supir taksi. Atau kita sendiri Kang Saiful, saya atau Kang Saiful nabrak orang. Itu ada pasal, kan lalai, nggak kita sengaja. Barang siapa, ya kan? Ya, karena akibat lalainya mengakibatkan orang mati. Celaka berat, luka ringan, dihukum dengan itu KUHP. Dari mana ceritanya lah? Itu nggak ada niat. Itu orang nabrak nggak ada niat. Jadi berapa ratus triliun pun karena tidak ada niat nggak bisa dihukum. Kacau. Rugi juga, ya kan? Sambil malam dia untung. Padahal dia melek buntung, nggak diberhentiin. Ahok tuh Pertamina. Benar. Nah, kira-kira gini Pak Dami, kira-kira dari histori yang sudah berjalan selama ini, yang apakah langkah-langkah yang pernah Pak Dami lakukan dalam rangka untuk menyelesaikan, misalkan terkait dengan KPK, apakah ada upaya dari Pak Dami Ari Lubis dengan tim itu untuk mendorong atau menggugat keberadaan KPK, Ombudsman, dan yang lain-lain itu Pak? Jadi gini, kebetulan saya waktu tahun 99-2000-an saya pernah, waktu itu saya gabung dengan sebuah semacam ormas lah ya, ormas. Itu Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi. Saya kebetulan wakil ketua umum, ketua 1, ada ketua umumnya. Kita nggak usah sebutkan lah ya namanya ya. Tapi dalam perjalanan saya nggak seret, clearnya nggak ketahuan gitu loh. Pokoknya saya pernah. Nah sekarang walaupun saya nggak pernah, tapi kan dengan peran saya sebagai masyarakat, sebagai publik yang ikut menulis tentang laporan kepada Gibran dan lain-lain, itu kan sudah harus perhatian KPK. Dan saya tembuskan kalau di akun itu @KPK, langsung akun KPK. Itu kan nggak harus kita sebagai pelapor. Kalau semua rakyat jadi pelapor kan juga kesulitan juga. Cukup satu yang penting valid, gitu. Malah dilaporkan lagi, itu namanya neror. Boro-boro dapat hadiah itu masyarakat. Sebetulnya masyarakat nggak dapat hadiah, Kang Saiful. Yang penting negara ini bersih. Ya kumaha pemimpin anak gitu. Ya kan? Ada Ruby, barangkali banyak sekali masyarakat kita termasuk subscriber AJ Channel juga yang merasa apa ya, kesal, greget gitu ya dengan situasi yang terjadi hari ini. Tapi seperti yang Bapak sampaikan tadi, memang kalau untuk urusan lapor-melapor ya tidak perlu semuanya melakukan. Betul. Kira-kira apa yang bisa aja. Sekaligus sebagai closing statement Pak Damian Lubis, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh rakyat, oleh masyarakat dalam rangka terlibat menjadi bagian dari penyelesaian persoalan-persoalan kebangsaan, salah satunya KPK ini? Jadi begini, sementara KPK itu memang merugikan, kalau Polri dan Kejaksaan Agung itu memang sepertinya nggak bisa dihapuskan, ya kan? Sisa pembenahan saja. Pembenahan itu harus datangnya dari pimpinan. Ikan itu baunya, busuknya itu dari kepala. Jadi kalau kepala itu nggak dipotong, nggak dibersihin, atau diganti ikan baru, nggak bisa. Jadi kita harapkan memang sulit. Sebetulnya harapan kita ini sangat sulit. Yang ada, mohon maaf nih, kalau penggantinya termasuk orang yang nunut kepada pimpinannya sekarang, atau orang yang salut kepada pimpinan tersebut, itu bakal sulit. Lebih parah bisa, Kang. Jadi harus pemimpin yang baru tadi, pemimpin baru. Nah, di sini ya kita tahulah. Nah, kita apresiasi kepada Pak Anies. Jadi KPK ini bisa bagus, bersih, ideal kalau presidennya model Pak Anies Baswedan. Hanya itu aja harapan kita. Kalau enggak, kita tambah hancur, rakyat tambah hancur. Rambut saya juga bisa tambah putih semua. Saya disindir dengan oleh Habib Rizik gitu. Itu DHL katanya lihat rambutnya uban, pusing mikirin, nggak sanggup dia. Yang sebelahnya botak tuh, gundul. Bang Egy megang kepalanya aja begini. Puyeng katanya mikirin pimpinan negara kita sekarang ini, puyeng.
Sampai ubahan katanya. Itu hanya satire. Ya, jadi yang bisa kita lakukan, kalau saya coba konklusikan dari apa yang Pak Hari Dame sampaikan barusan, yuk masyarakat kita sekarang fokus dulu memilih pimpin, pilih presiden yang terbaik. Kita kasat mata, yang amanah, yang tablik, yang fatona, barangkali begitu ya. Setelah itu kemudian kita bisa berharap bahwa penyelesaian KPK menjadi jauh lebih profesional, ombudsman dan segala macamnya bisa dievaluasi dengan betul-betul, sehingga kalau memang tidak diperlukan ya ngapain diadain. Kurang lebih begitu Pak ya? Betul, harus diperbaiki dari atasnya. Kalau atasnya ya kita calon kan terus terang cuma 3. Kalau presiden yang terpilih ini bukan Pak Anies, waduh saya rasa nonton anak-anak muda dulu deh sementara ini. Itu makin berat itu. Pasti kepengen 5 tahun lagi, jadi 10 tahun. Makin susah. RUU HIP itu bisa disahkan. Bisa. Karena apa? Dalam undang-undang itu disampaikan kalau 30 hari tidak ditandatangan RUU, maka itu keberlakuannya mutatis mutandis. Sisa Menseknek minta nomor diberikan. Itu RUU HIP. Itu bahaya itu. Itu dosa besarnya Pak Jokowi itu di RUU HIP itu. Itu dasar negara. Di UUD 45 ada, di preambul ada, di pasal 29 ada, di Undang-Undang Nomor 12 2011 ada, Pancasila ada, sumber dari hukum negara. Kalau di situ dibuat gotong royong, nanti kan hukum tata negara kita jadi kacau, perlu diperbaiki semua. Mengikuti itu. Repot Kang. Jadi harus pemimpin ini, pemimpin model Pak Anies nih. Ya Pak Anies lah, orang nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Satu-satu Pak Anies. Nggak boleh lenggang kata Pak Anies, nggak harus bertanggung jawab, nggak boleh lenggang. Orang pejabat sekarang yang mempunyai kesalahan tidak bisa lenggang kangkung. Itu saya pegang. Itu kontrak sosial apa? Sosial kontrak tuh, kontrak sosial. JJ Rusio. Siap, kita kawal bersama Pak ya. Kita kawal. Baik, terima kasih banyak atas diskusi yang walaupun sebentar, tapi saya kira daging banget kita bisa mendapatkan poin-poin utama dari yang disampaikan oleh Pak Damai Hari Lubis. Alhamdulillah. Berikutnya kita bisa lanjutkan pada topik-topik yang tetap dibutuhkan oleh masyarakat kita sebagai kasih politik kita, Pak ya. Siap. Oke, terima kasih banyak. Akang yang dikenal oleh publik ini luar biasa. Begitu sakleknya Pak Jokowi kan gitu kan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.